Nah, airnya deras ya teman-teman, agak mengerikan sih berada di sini, juga nggak ada orang lain lagi. Bunjas mau siap-siap mau Dudurut. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cesha dan Brilian. Apa kabarnya teman-teman? Ini Buncas lagi di sungai ya. Di sungai yang gak jauh sih dari rumah Buncas. Nah, kemarin itu airnya sampai ke jalan teman-teman. Nah, kemarin tuh airnya sampai sawah ini kemarin juga terendam. Dan sekarang alhamdulillahnya sawahnya udah nggak ada air lagi. Dan ini airnya masih sampai nih. Ini jalan ini udah masih sini ya. Tapi ini udah jauh banget surutnya dari yang kemarin. Kemarin itu airnya sampai naik ke rumah orang yang di ujung sana itu teman-teman ya. Dia bawa kakaknya citun lah. Iyalah. Nah tuh airnya deras banget teman-teman, lihat nggak? Ini tuh itu Bukit Barisan ya teman-teman. Itu deretan Bukit Barisan. Jadi dari ujung sana jauh ke ujung sana sampai ke sana semuanya Bukit Barisan teman-teman. Dan ini air sungai ini deras banget karena nah kita cuma bisa sampai sini. Nah itu yang di ujung sana itu rumah temannya Buncas, nggak bisa ke sana Buncas karena jalannya udah kerendam air. Itu tuh di depan situ tuh udah air ya teman-teman, jadi nggak bisa dilewati. Ini banjir yang terjadi di Kabupaten 50 Kota. Seperti yang Muncas bilang tadi, ini kita lagi berada di sungai yang gak jauh dari Bukit Barisan ya. Yang di ujung sana itu bukan gunung ya teman-teman, tapi itu adalah Bukit Barisan yang membentang sangat panjang ya, karena namanya itu Bukit Barisan dan itu sangat panjang bukitnya teman-teman. Dan debit air banjir ini sangat deras banget teman-teman, bahkan kemarin itu sampai menggenang ke jalan dan kita nggak bisa untuk jalan pakai kendaraan ke rumah teman Buncas yang ada di ujung sana ya. Dan di ujung sana itu juga ada jembatannya teman-teman, datang buat ngeliat tuh. Nah, airnya deras ya teman-teman, agak mengerikan sih berada di sini, juga nggak ada orang lain lagi. Buncas mau siap-siap mau putar dulu, cepat dek, airnya makin besar dek. Bunda kan takut dek. Iya pulang. Iyalah, ya Allah dek, nanti dek. Nah ini jembatan gantung yang ada di kampung Buncas teman-teman. Jembatan ini sudah beberapa kali direnovasi, tapi ya hanya seperti ini ya, hanya bisa jadi jembatan gantung dan bisa dilewati oleh kendaraan roda juga. Seperti yang teman-teman lihat, kabel-kabel ini adalah kabel wifi yang udah putus diseret oleh pohon bambu. Dan juga bisa kita lihat ini ada pembatas jembatan yang udah rusak oleh pohon bambu tadi teman-teman. Dan airnya sangat deras dan hampir menyentuh atau mencapai jembatannya, dan sekelilingnya semuanya air teman-teman. Ini agak mengerikan ya buat bisa jalan di jembatan ini teman-teman. Airnya deras banget dan di ujung sana sawah-sawah juga sudah terendam banjir. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui telah terjadi banjir bandang atau galodo atau banjir lahar dingin dan juga tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Ini terjadi karena hujan deras yang melanda Sumatera Barat ya teman-teman. Itu pada tanggal 11 dan 12 Mei 2024.
atau hari Sabtu dan hari Minggu. Dan beberapa tempat yang menjadi titik longsor atau yang menjadi titik banjir bandang ini adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan juga Kota Padang. BNPB merilis data terbaru jumlah korban banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Dari banjir bandang tersebut, hingga saat ini korban dari banjir bandang mencapai 59 orang yang meninggal dunia. Korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang. Ada 33 warga yang mengalami luka-luka dan jumlah pengungsi akibat bencana sebanyak 1.543 keluarga. Dan ini tidak hanya duka dari para korban aja, ini adalah duka kita bersama. Untuk itu, mari kita semua tafakur sejenak, membaca Al-Fatihah, dan mengirimkan doa. Semoga arwah saudara kita husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semua korban atau keluarga yang ditinggalkan bisa menerima ini dengan lapang dada. Selain banyaknya korban jiwa, banjir bandang atau lahar dingin atau kami biasanya menyebut galodo ini juga banyak merusak fasilitas jalan, teman-teman. Contohnya jalan dari Kota Padang Pariaman menuju Bukit Tinggi atau Padang Panjang itu sudah putus, nggak bisa dilalui sama sekali karena jalannya udah habis terkikis oleh banjir ya teman-teman. Nah, seperti yang Buncas bilang tadi, galodo ini tuh membawa batu-batu besar dan kayu-kayu besar. Buncas setiap kali melihat video-video ini, Buncas meneteskan air mata, teman-teman. Nah, ini kondisi Lubuk Mata Kucing, ini berada di Kota Padang Panjang ya. Debit airnya masih sangat deras ya teman-teman. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga tercintanya. Dan untuk tanah longsor, tidak hanya yang terdampak atau yang dari Gunung Merapi saja ya. Di Kabupaten 50 Kota juga banyak sekali tanah longsor. Bahkan di Kelok 9 itu jalan lintas Sumatera Barat menuju Riau terputus, tidak bisa dilewati. Nah, ini masjid yang kokoh berdiri selamat dari golodo, bukit batabuah, batu besar dan batang kayu besar pun menghindari melewatinya. Nah, ini adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat. Biasanya dibilang Buya ya, dipanggilnya Buya. Dan kita lihat ada 2 truk juga di sana, di dalam aliran air sana. Buya sampai meneteskan air mata, berlinang air mata melihat keadaan yang menimpa Provinsi Sumatera Barat. Ini lokasinya di Bukit Batabuah ya teman-teman, di Kabupaten Agam. Ini kejadian atau seperti inilah pasca terjadinya galodo atau banjir lahar dingin atau disebut banjir bandang ya. Masya Allah, Buncas sedih banget teman-teman. Semoga dengan kejadian-kejadian ini semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya teman-teman. Kita bisa melihat aliran airnya masih cukup deras ya teman-teman, mengalir dari Gunung Merapi
Nah, kita lanjut. Ini ada video di Lembah Anai. Ada sebuah kafe namanya Sakapa. Kafe ini viral teman-teman karena tempatnya sangat strategis, berada tidak jauh dari air terjun Lembah Anai, menjadi tempat istirahat juga bagi teman-teman yang berkendara dari Padang Panjang menuju Padang atau Padang Pariaman. Lokasinya benar-benar di pinggir sungai. Namun saat ini Kafe Sakapa sudah hanyut terbawa arus banjir bandang atau galodo ya teman-teman. Tidak menyisakan satu puing pun dari Kafe Sakapa itu. Banjir bandang membawa Kafe Sakapa dan menghanyutkan semuanya teman-teman. Dan bisa kita lihat juga banyak jalan di Lembah Anai ini yang terkikis oleh air, bahkan ada 2 truk yang sampai masuk ke dalam aliran air itu. Ini salah satu jalan yang benar-benar putus dan gak bisa dilewati sama sekali teman-teman. Begitu dahsyatnya banjir bandang atau golodo yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Mei 2024 ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ini Bunces masih di dekat sungai yang gak jauh dari rumahnya Bunces. Tapi alhamdulillah rumah Bunces masih agak tinggi ya lokasinya, jadi nggak sampai kena sama banjir bandang ini ya. Itu mesin untuk ngambil pasir teman-teman, sampai airnya setinggi itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga airnya lekas surut dan kembali normal lagi. Kalau dibandingkan dengan korban yang berada di Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, mungkin tidak seberapa ya teman-teman. Tapi petani di sini juga mengalami kerugian yang sangat banyak. Contohnya banyak sawah dan ladang yang kerendam banjir teman-teman. Masih tekan aja loh, sampai di tengah bitannya loh. Nah, itu Bukit Barisan sampai ke sana. Pokoknya Bukit Barisan itu kan panjang banget ya teman-teman. Ayo pulang. Nah, biasanya ini adalah ladang ya, itu juga ladang jagung, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini rumah orang ini kemarin kena banjir, masuk airnya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like, dan untuk yang baru menemukan, bantu di subscribe juga ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang lagi. Dan terima kasih juga teman-teman sudah mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari banjir lahar dingin Gunung Merapi. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bunces mau ngasih tahu aja, alhamdulillah Bunces sekeluarga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kami tinggalnya di daerah Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh. Itu yang di titik biru itu keberadaan Bunces sekarang ya. Jadi Bunces tinggalnya di antara Gunung Sago dan juga Bukit Barisan. Dan banjir bandang ini berasal dari Gunung Merapi. Dan Gunung Merapi itu yang ini ya teman-teman ya. Yang ini adalah Gunung Merapi. Banjir yang di sebelah sininya adalah banjir di Kabupaten Agam.
Dan yang di bawah sini adalah banjir yang terjadi di Kota Padang Panjang atau di air terjun Lembah Anai. Dan yang di sebelah sini yang terjadi di tanah datar. Dan ada gunung dua di sini adalah Gunung Tandike dan juga Gunung Singgalang. Begitu banyak gunung di Sumatera Barat, juga ada 2 danau di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat ini banyak lembah, banyak gunung, perbukitan. Oleh sebab itu struktur tanahnya sering terjadinya seperti gempa, longsor, bencana alam yang seperti itu. Bahkan ada satu gunung yang sampai saat ini masih aktif dan pernah erupsi yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia juga ya teman-teman pada bulan Desember 2023 lalu. Mungkin begitu sedikit cerita dari Bunces. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video yang selanjutnya. Bunces ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.